Di kuil yang hancur, ada seorang Taois. Tubuh bagian bawah Tao tidak berbeda dari orang normal, tetapi dia lebih kekar. Namun, kepala yang dia pegang sangat menakutkan. Kepalanya besar, lebih lebar dari bahu, mulutnya berdarah, mulutnya penuh taring, setiap taring berkedip dengan cahaya dingin, lebih tajam dari kait paling tajam, wajahnya sangat menakutkan, dan napasnya sangat menakutkan. Ada kabut hitam yang disemprotkan, baunya sangat amis. Ketika dia berbicara, suaranya menggelegar. Racun kelahiran saya telah dilepaskan, dan seseorang baru saja membawa berita bahwa seorang murid Taoisme secara diam-diam membunuh seorang kultivator jauh di luar wilayahnya. Saya ingin menggunakan racun saya sendiri. Berdiri di depan iblis ini adalah seorang Tao. Tao itu sedikit mengernyit ketika dia mendengar kalimat ini. Apa maksudmu? Iblis bersisik itu dibunuh oleh sekte Tao, dan kemudian menjebaknya untuk sekte yang menjulang tinggi. Saat mereka sedang berbicara, Tiandi tiba-tiba teringat suara bel yang tidak terlalu keras. Tetapi orang kuat seperti mereka secara alami dapat merasakannya, dan mereka juga secara alami tahu jenis lonceng itu. Pada saat yang sama, mata mereka melihat ke langit. Cahaya keemasan menyebar dari jalan tidak terhalang, dan tentu saja Anda dapat dengan jelas melihat kata-kata di dalamnya. Sekte Tao membunyikan lonceng Tao ini untuk menghancurkan agama Changtian. Pria Tao yang berdiri di depan iblis itu berseru kaget. Baik iblis maupun Tao terdiam untuk waktu yang lama, dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sekte Tao adalah sekte Tao, dan iblis tua itu agak dikagumi. Sayangnya, kekuatan iblis lamaku terbatas, dan saya tidak dapat berpartisipasi dalam kekacauan mereka. Hanya dapat menimbulkan angin dan awan di Jicheng. Sang Tao juga terdiam, tidak lagi memperhatikan suara bel, tetapi memandang iblis itu dan berkata, saya akan menggunakan monster piton untuk menelan beberapa prajurit, yang menyebabkan Jicheng panik, membangkitkan semangat musuh yang sama. Membunuh iblis, dan menipu prajurit Jicheng keluar kota untuk memberimu makanan darah. Tetapi iblis skala dengan cepat dimusnahkan. Tidak masalah, skala iblis hanyalah ujian. Itu bukan masalah besar. Hek, aku sedikit tertarik dengan karakter seperti itu dari sekte Tao. Aku tidak tahu apakah aku bisa bekerja sama dengannya, kata setan. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Tao. Saya ingin pergi ke alam roh 9 istana, di mana makanan darah adalah kelezatan yang sebenarnya. Mungkin, Anda masih bisa menelan 100 daftar pertunjukan, itulah kelezatan yang sebenarnya. Kamu telah berkultivasi ke tingkat ini, dan kamu tidak bisa memasuki alam roh 9 istana. Itu belum tentu benar, jawab iblis itu. Sang Tao memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, bahkan jika kamu masuk. Pergilah, tetapi aturan alam roh 9 istana akan menekanmu, dan wilayahmu akan ditekan. Pada saat itu, kamu mungkin bukan lawan di daftar 100 pertunjukan. Itu sebabnya saya perlu bekerja sama dengannya. Orang-orang dari Gang Jicheng membawa berita bahwa pedangnya luar biasa, sangat kuat, dan saya khawatir hanya pendekar pedang yang lemah yang akan tertipu. Setan itu menjawab, bagaimana caranya? Tidak nyaman bagi saya untuk maju secara langsung. Karena Anda dan saya bekerja sama, bantu saya terhubung. Sang Tao terdiam beberapa saat dan berkata, kamu harus berpikir jernih, memasuki alam roh 9 istana sangat berbahaya, mungkin kamu akan mati dan Tao akan menghilang, menyia-nyiakan latihan Taomu. Sangat sulit bagimu untuk berkultivasi ke titik ini. Justru karena wilayahku kuat, aku memiliki keuntungan untuk memasukinya. Bahkan jika aku ditekan pada level yang sama, siapa yang bisa membunuhku? Setan itu berkata lagi. Ini adalah besi berlapis warna-warni yang Anda minta. Saya membayar banyak uang untuk mendapatkannya. Su Wuzu membawa si Mei ke halaman Qin King Mo dan melihat Yu Feng menyerahkan sepotong kecil besi berlapis warna-warni. Itu sangat kecil, mungkin itu cukup untuk 2 cincin. Benar-benar mengerti. Su Wuzu sangat gembira, dia hanya mencoba meminta Yu Feng untuk membantu mendapatkan sepotong, tetapi dia tidak berharap bahwa dia benar-benar mendapatkannya. Untuk bagian Anda ini, saya kelelahan, dan saya meminta semua adik laki-laki saya untuk membantu, jadi saya mengerti. Kamu tidak tahu betapa sulitnya bagiku untuk mendapatkannya, kamu harus mengingat bantuan ini, kan, kata Yu Feng. Su Wuzu melirik Yu Feng yang sedang menguap dan memiliki ginjal yang lemah, dia tidak percaya sepatah kata pun dari kata-kata sulit yang dia ucapkan.
Pria ini takut dia akan tidur di tempat tidur wanita baru-baru ini. Adapun besi berlapis warna-warni ini, dia pasti meminta adiknya untuk menemukannya. Bantuan apa yang kamu inginkan? Su Wuzu bertanya. Keterampilan medismu bagus, mungkin kamu akan meminta bantuan di masa depan. Bagaimana kalau 5 kali Yu Feng bersemangat, dan dia akhirnya bisa menjadi perantara untuk mendapatkan perbedaan. Meskipun Su Wuzu merasa itu tidak masalah 5 kali, sebagai seorang pengusaha, bagaimana dia bisa melakukannya tanpa tawar-menawar? Sekali, kata Su Wuzu. 3 kali? Atau kamu akan membayarku kembali? Besi berlapis warna-warni Yu Feng berkata dengan tegas, meskipun dia bisa menerimanya sekali, bagaimana dia bisa mengekspos intinya sekaligus? 2 kali. Su Wuzu sedikit terkejut, dan bertanya pada Yu Feng dengan ragu. Itu saja? Hanya 2 kali? Yu Feng sangat gembira. Su Wuzu melihat ekspresi Yu Feng, dan ekspresinya menjadi semakin aneh. Apakah Anda telah ditipu oleh diri sendiri? Dai mengajak dirinya untuk membuat 3 tembakan setiap hari. Berapa banyak uangnya itu? Menambahkan hingga lebih dari 1000 tael. Besi berlapis warna-warni di depannya kira-kira seberat 2 cincin tao. Diperkirakan dari cairan yang keluar dari besi hitam, itu mungkin bernilai 20.000 tael. Dengan kata lain, Yu Feng membuat 2 janji dengannya. Ini setara dengan 10.000 2 kali. Yu Feng masih terlihat seperti dia telah menghasilkan banyak uang. Su Wuzu tiba-tiba merasa memiliki masalah dengan pengetahuan medisnya. Pada awal pengobatan Dai Tiantian, Yu Feng dan 3 orang lainnya, dia merasa bahwa penyakit ketiga orang ini sangat sederhana, yaitu hanya sedikit usaha, dan mereka bisa mendapatkan ratusan tael hingga ribuan tael. Orang-orang ini tidak bodoh. Tapi melihat penampilan Yu Feng sekarang, aku merasa aku mungkin dianggap bodoh oleh mereka. Mungkinkah penyakit mereka sulit disembuhkan? Seharusnya tidak, penyakit Qin King Mo hanya sedikit sulit. Butuh 10.000 tael semangkuk cairan hitam untuk menyembuhkan luka di dao besar. Penyakit ketiga orang itu, omong kosong. Penyakit yang dapat dengan mudah dipecahkan. Su Wuzu melirik Yu Feng lagi, melihat kegembiraan di wajahnya, Su Wuzu berpikir. Ketika Yu Feng melihat Su Wuzu menatapnya, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk, dan dia merasa bahwa dia mungkin telah membuat kesalahan besar. Tuan, kalau begitu aku akan kembali dulu. Si Mei melihat bagian depan halaman. Dia berbicara dengan Su Wuzu. Kamu tidak tinggal di sini? Su Wuzu memandang si Mei dengan curiga. Si Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Dai pergi baru-baru ini, dan saya harus merawat anak-anak itu untuk saat ini. Kemana Dai Tian pergi? Su Wuzu bertanya pada si Mei. Baru-baru ini, Taoismenya sedikit meningkat, jadi dia pergi ke musuh lama yang menyakiti hatinya. Jawab Yu Feng. Su Wuzu mengangguk, memandang si Mei dan berkata, lagi pula, kamu telah bersamaku sebelumnya, aku khawatir seseorang akan menentangmu. Rumah besar di sini terlalu kecil, bagaimanapun juga, tidak cocok untuk hidup sendiri. Anak-anak itu benar-benar ingin aku menetap. Si Mei berkata, untuk keselamatan, jangan khawatir, aku bisa pergi ke neraka, bukan kesebutkan Nona Dai tinggal di sini. Saya juga bisa meminjam kekuatan dari peringkat yang lebih rendah. Ditambah lagi, saya dapat menemukan Tuan Muda Yu jika saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Su Wuzu melirik si Mei secara tak terduga, dia sebenarnya bisa meminjam kekuatan Dai Tiantian. Apakah Dai Tian sangat menghargainya? Namun, rumah Qin King Mo memang terlalu kecil, dan setelah memikirkannya, dia tidak bersikeras. Dalam hati, saya berpikir lagi, saya masih harus menemukan cara untuk membuat pria besar itu pergi. Pelayan yang begitu seksi dan menawan, tidak pantas untuk tidak berada di sekitar. Yah, tidak pantas menempatkan Qin King Mo dan wanita cantik lainnya di rumah yang sama. Sampahnya terlalu jelas jika Anda memikirkannya seperti ini, beli lebih banyak rumah. Pada saat ini, Yu Feng berkata kepada Su Wuzu, Sekte Taois telah menggunakan kekuatan sekte untuk menghancurkan Sekte Santian. Su Wuzu tertegun sejenak, dan kemudian bertanya kapan masalahnya hari ini. Bel Tao berbunyi, dan diumumkan kepada dunia. Bel, tetapi pada saat ini, dunia harus mengetahuinya. Yu Maple Road. Su Wuzu terdiam untuk waktu yang lama, dan dia berpikir bahwa setelah Mo Daoxian mengajarinya, dia akan langsung memberitahu dunia untuk menghancurkan Sekte Santian. Mo Daoxian Ningqi. Su Wuzu merasa bahwa dia masih meremehkan Mo Daoxian.
Orang-orang adalah pembuat onar yang sebenarnya. Dia menghancurkan sekte Jicheng yang menjulang tinggi, yang merupakan omong kosong. Ketika Mo Daoxian membuat masalah, dia langsung menghancurkan markas sekte surgawi. Sekte Tao akan menarik perhatian banyak orang, dan saya khawatir banyak kekuatan akan diam-diam melawan sekte Tao. Dan apa yang telah Anda lakukan? Hari ini, banyak serangan balik orang akan ditempatkan pada Anda. Di masa depan, sekte Tao Anda akan berjuang, dan kamu akan berada dalam bahaya. Yu Feng mengingatkan Su Wuzu. Apa yang begitu sulit bahkan idiot buku harus bertarung, tidak lebih dari beberapa musuh lagi. Tidakkah kamu mengatakan bahwa 9 idiot di dunia berada di atas daftar 100 pertunjukan, dan ikan besar tidak takut pada ikan kecil? Su Wuzu menjawab kata Yu Feng. Masuk akal. Dengan kekuatan dan levelmu, kamu memang bisa meremehkan banyak orang. Tapi, Daozong adalah pusaran air, dan kamu memasukinya. Ada banyak orang yang melanggar aturan. Kamu harus berhati-hati, Yu Feng berkata, jika kamu bisa, akan lebih aman bagimu untuk memasuki alam roh 9 istana sesegera mungkin, lagi pula, kamu hanya menghadapi level yang sama. Jangan terburu-buru, Su Wuzu berkata, setelah beberapa saat, saya akan berlatih ke puncak Shenzang dan kemudian membicarakannya. Yu Feng tidak ingin berbicara dengan Su Wuzu, Anda baru saja memasuki harta karun ilahi, Anda ingin mencapai puncak harta karun ilahi, menurut Anda siapa Anda? Su Wuzu berpikir lebih banyak, dia telah mencapai puncak harta karun ilahi, yang lain akan berpikir bahwa dia hanya tingkat pertama dari alam harta karun ilahi, sangat keren. Terlebih lagi, dia juga ingin mengetahui situasi ketika Daozong pergi ke Sekte Sinar Matahari. Mo Daoxian pasti akan datang ke Jicheng untuk menemukan mereka lagi, dan dia juga ingin tahu strategi Daozong. Jika tidak ada arah untuk bertindak. Selain itu, dia harus mendapatkan lebih banyak logam. Saat keluar, makanan dan rumput didahulukan. Tidak ada cukup cairan di mangkuk hitam, dan Su Wuzu merasa itu tidak cukup aman. Yu Feng membawa pergi si Mei, dan Su Wuzu kembali ke halaman. Berpikir tentang bagaimana mendapatkan logam yang cukup. Setidaknya dibutuhkan 400.000 tile logam, yang hampir tidak cukup. Kultivasi memang merupakan hal yang sulit. Su Wuzu berpikir dalam hatinya, mengapa dia tidak kembali dan mengajari Qin King kekuatan supernatural dari mulut besar singa.